seragam kalian, mundur. Hormati seragam kalian, mundur. Mundur dari mobil komando. Mundur kalian. Mundur kalian dari mobil komando. Hei, hei, jangan sentuh Mas Saksi. Jangan sentuh Mas Saksi. Jangan terprovokasi oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab hari ini. Dari tadi kita sudah sampaikan bahwasannya kita tidak mau bertemu dengan Humas Mabes Polri. Teman-teman, Bapak kepolisian jangan memprovokasi. Jangan memprovokasi Mas Aceh. Bapak, hei, hormati bajumu itu. Hormati seragamu. Malu kau. Kenapa? Kalau Bapak paham pembuka Untuk semua Mas Saksi, silakan bawa pribadi. aturan mana? Pasal berapa? Undang-undang berapa? Undang-undang pasal berapa? Yang mana? Yang mana? Buka datanya. Bukan undang-undang pasal umum. Kalau semua anak SD, Bapak bukan anak SD. Bapak salah paham. Kalau tidak punya Biarkan kami menyampaikan aspirasi kami. tertib yang mana? Jangan provokasi Mas Saksi. Kapolda Anda juga harus tertib. Kapolda Anda tidak Jangan tertib. sentuh Mas Saksi. Kapolda Anda juga tidak tertib. Merampas hak kamu. Mencuri hak kamu. Kenapa? Apa yang tidak bisa? Tertib. Kapolda Anda minta tertib. Saya berikan tertib. Kenapa? Kenapa hari ini? Coba. Kenapa? Maaf. Kami pastikan Anggota. Kenapa? Ini harus diamankan. Oh ya, udah diamankan aja. Apa itu? Ya, udah ajar aja deh. Pak Polisi tolong, jangan ada gerakan tambahan. Kasih semuanya. Pak Polisi, jangan memprovokasi kami. Ya, jangan memprovokasi kami. Tidak boleh ada gerakan tambahan. Oke, tolong perhatikan. Tolong kita mengusung saya ini. Tapi tolong, kita jangan ketertiban saudara. Tolong. Semuanya masyarakat tertib. Jangan ada gerakan tambahan. Biarkan kami berekspresi hari ini. Oke? Pak Polisi tolong. Halo. Tugas Bapak mengamankan kami. Mengamankan aksi kami. Bukan memprovokasi kami. Oke? Tolong Pak Polisi. Jangan memprovokasi kami. Tugas Bapak mengamankan aksi unjuk rasa hari ini. Jangan memprovokasi. Ya, tolong. Kita juga tidak ingin berbenturan dengan Bapak. Oke? Tolong. Silakan. Siang. Selamat siang. Sebelum saya mulai orasi politik dari saya harap saudara-saudara masyarakat NTT untuk berdiri di depan jalan. Jangan ada yang di belakang, semuanya ke depan. Kita datang ke sini bukan untuk main-main. Kita datang ke sini untuk memperjuangkan hak-hak orang NTT. Patu-patu tuh, awas polisi motor tuh, kawan-kawan, jangan terprovokasi, ingat. Tetap jaga api perjuangan itu simbol perlawanan kita, kawan-kawan. Kawan-kawan Mas Saksi, kepolisian. Kawan-kawan, jangan sampai ada perbenturan. Kamera, wartawan tolong dihidup. Mobil dua kendaraan di mobil tolong mundur sehingga membuka ruang gerak dari relaksasi. Teman-teman jangan sampai terprovokasi. Berdiri tempat. Biar teman bisa kiri dan kanan, kawan-kawan. Kepolisian tolong. Tugas abang-abang sekalian menjaga aksi damai pada sore hari ini. Bukan ambil bagian untuk memprovokasi Mas Saksi. Lagi dan lagi kami sampaikan kepada Mas Saksi, abang-abang, Kevin, biar Kevin dan Abang kawan-kawan, abang-abang kepolisian, jangan sampai aksi hari ini menjadi pertumpahan darah. Kepolisian, abang-abang, jangan sampai aksi sore ini menjadi pertumpahan darah di tempat ini.
Mobil mundur. Kamu tahu orang lagi demo, kamu maju, kamu tanggung jawab kalau ada apa-apa. Mobil mundur. Mundur. Kamu yang menciptakan keselamatan. Kamu tanggung. Mobil mundur. Orang mobil kemana maju. Tutup jalan. Oh ya, oke. Baik. Bapak Kapolri. Tutup jalan. Pak Polisi, Anda itu digaji oleh negara. Yang bayar ini mereka. Enak aja anak main hakim sendiri. Kami juga bisa tuntut Anda. Tuntut jalan. Kami akan tuntut Anda. Emang Anda sendiri hebat? Hah? Emang lu sendiri hebat? Kamu sendiri hebat? Kita tuntut kamu. Kamu pukul satu-satu. Saya bawa ke sana, kamu dipenjarakan. Jangan mentang-mentang polisi kamu yang punya. Negara ini milik rakyat, bukan milik Anda. Jabatan Anda itu kami yang berikan. Kami bisa copot Anda juga. Satu coba. Sekarang Anda sentuh saya. Sentuh. Berani sentuh. Berani sentuh. Parti, yang namanya parti. Coba sentuh. Coba sentuh. Kamu itu polisi itu menangani rakyat, melindungi rakyat, mengamankan rakyat, bukan membuat persoalan. Yang namanya Pak Adi, kalau dia sentuh, bawa laporan ke Komnas HAM, kita usahakan dia dicopot. Yang namanya Adi pangkat Lenan, copot. Dia mau menantang. Kalau Anda itu berpakaian dinas, kalian gaji, kalian kasih, tidak tahu malu. Mantap. Kalau namanya Pak Adi tidak tahu malu. Ayo Fred, mainkan. Hari ini kami masyarakat Indonesia Timur khususnya NTT melakukan aksi di depan Kapolda di depan Mabes Polri. Tujuan kami ada beberapa hal. Yang pertama, menuntut Bapak Kapolda NTT segera dicopot. Dalam artian Bapak Kapolri Pak Listio Sigit segera mencopot Bapak Kapolda NTT Pak Irjen Pol Daniel. Yang kedua, kami meminta kuota khusus yaitu sekitar 80% wajib putra asli NTT. Bukan hanya NTT, Maluku, Papua, NTB dan lain sebagainya. Itu juga punya hak yang mendapatkan yang sama. Bukan hanya teman-teman Papua sudah mendapatkan 80%, kami juga seperti itu. Jadi, kalau memang negara ini benar-benar hadir untuk kami, maka perlakukan kami secara adil dan merata. Konsep negara Indonesia, konsep bernegara kita adalah bagaimana menerapkan keadilan. Apakah kita sudah adil? Tidak. NTT hari ini diselimi oleh Kapolda dan jajarannya. Oleh karena itu, kami meminta Bapak Kapolda NTT harus dicopot. Yang kedua, buka data seleksi semuanya. Jangan-jangan orang NTT nilainya lebih tinggi, sementara orang luar nilainya rendah. Tapi karena anak pejabat, anak Kapolda diluluskan. Karena itu harus buka secara transparan. Dan kalau bisa batalkan SK orang luar. Yang sudah hadir hari ini ada Abang Logo, ada Bang Emanuel, Ketua Umum Petir. Tadi izin karena agak telat, harusnya abang mereka sama-sama datang di dalam tadi. Baik, hasil audiensi kita dengan pihak kepolisian. Yang pertama, aspirasi kita diterima.
Jadi kita sudah sampaikan, yang pertama itu tentang pembentukan tim investigasi. Yang kedua, kita meminta ada penambahan kuota untuk anak asli NTT. Jadi itu 2 poin penting yang sudah kita sampaikan. Poin kita sudah dicatat dan hari ini akan langsung dilaporkan kepada pimpinan Polri, Pak Kapolri. Akan mendukung gerakan kita hari ini. Teman-teman, seperti yang kita ketahui, barusan sudah ada penyampaian dari tim kita yang melakukan negosiasi di dalam. Kurang lebih 2 jam sudah ada mencapai kata sepakat. Informasinya perkembangan mungkin minggu depan. Artinya apa? Kita memberi sesuatu sampai dengan 1 minggu depan. Ya, manakala tidak ada perkembangan, tidak ada tindak lanjut, ya saya ingin bertanya kepada kawan-kawan, apakah kalau minggu depan benar-benar tindak lanjut masih siap untuk datang ke tempat ini? Semua siap? Kalau sampai dengan tengah waktu minggu depan belum ada kesepakatan, belum ada informasi yang jelas, belum ada tindak lanjut, saya bertanya sekali lagi kepada kawan-kawan, apakah minggu depan masih siap datang ke tempat ini? Siap datang rupanya? Benar ya, sudah saya pernah ngomong ya, perjuangan kita ini bukan untuk diri kita. Kita berjuang hari ini untuk kampung halaman kita yang selama ini terkenal apa? Tertinggal, termiskin, dan segala macam terjemahkannya. Oleh karena itu, kita hadir di tempat ini, jangan sampai semangat kita patah. Oke, teman-teman, saya berharap minggu depan kalau ada perkenalan kita dapat lagi. Selamat sore para pemirsa podcast orang kita. Saya sedang berada di kawasan Mabes Polri di Jalan Trunojoyo bersama dengan rekan-rekan yang tergabung dalam aliansi NTT Menggugat berkaitan dengan protes keras terhadap Kepolisian Republik Indonesia yang lalai menyebabkan terjadinya ketidakadilan dalam proses rekrutmen calon taruna Akademi Kepolisian Republik Indonesia dari Panitia Daerah Polda NTT. Hanya 1 dari 11 calon taruna yang adalah asli putra NTT. 10 yang lain adalah walahu alam, nama-nama yang justru berada di luar dari Nusa Tenggara Timur. Itulah mengapa sejak pukul 1 siang tadi aliansi NTT Menggugat berkumpul di daerah Mabes Polri ini menyampaikan protes berbagai aliansi yang telah tersampaikan dengan baik oleh Jenderal Lapangan Kakak Mance Kotak, Ketua Buah Mesir Indonesia, dan juga Koordinator Lapangan Korlap Kakak Marlin Bato, seorang aktivis dari Flores, dari Flobamora yang bergerak setiap kali ada ketidakadilan terjadi, tidak hanya bagi NTT tapi juga ketidakadilan yang terjadi pada Republik ini untuk berbagai isu. Saya sedang bersama dengan Kakak Marlin Bato. Kak Marlin Bato, siap. Tadi disampaikan bahwa sudah ada audiensi dengan pihak Mabes Polri dan sudah 2 keputusan. Keputusan pertama berkaitan dengan akan ada investigasi independen terhadap proses rekrutmen kemarin di Polda NTT. Yang kedua berkaitan dengan permintaan tambahan kuota bagi calon taruna NTT. Seperti apa suasana audiensi tadi? Tentu saja
setelah mendengar hasil dari yang disampaikan Pak Mance tadi selaku Jenderal Lapangan dan teman-teman yang perwakilan kurang lebih sebetulnya ada 10 orang sih, tapi mungkin lebih juga. Artinya ada angin segar untuk perubahan di kepolisian daerah Nusa Tenggara Timur, bahwasanya kehadiran kita di sini pun tidak main-main. Ada supaya aksi kita hari ini memang betul-betul bisa memberi efek jerah supaya untuk di masa yang akan datang tidak lagi ada perilaku diskriminasi seperti ini. Begitu kira-kira, Om. Ya, diskriminasi, ketidakadilan terjadi di depan mata kita. Persis. Dan banyak orang mengatakan bahwa ini tidak lain adalah bentuk percontohan atau akibat dari kepemimpinan nasional yang ada mencampur adukan nepotisme dalam berbagai leadership mereka, sehingga kemudian dicontohkan oleh seorang Kapolda NTT yang melihat bahwa ini hal yang lumrah di negeri ini, lalu menempatkan orang-orang dari marganya untuk kemudian berkompetisi dan menang, melukai perasaan NTT. Itu disampaikan dengan baik oleh lebih dari 10 orang orator pada aksi tadi. Itu disampaikan ke dalam atau jangan-jangan hanya disampaikan yang baik-baik saja, Kakak Marli? Saya yakin situasi hari ini dan yang sebelum-sebelumnya semua unek-unek pasti sudah disampaikan ke dalam. Artinya memang situasi seperti ini bukan terjadi baru sekali ya. Memang sudah berlangsung lama dan bisa dihitung 15-20 tahun lalu sudah terjadi praktik-praktik seperti ini. Nah, mungkin selama ini orang NTT mungkin terlalu baik dan terlalu welcome, terlalu humanity gitu. Akhirnya ketika terjadi peristiwa seperti ini semua pada diam. Nah, hari inilah momentum kita mulai bergerak dan suara-suara kritis itu memang terus digelorakan. Dan memang kalau kita lihat Republik hari ini memang banyak sekali terjadi diskriminasi dan nepotisme yang ada. Nah, tentu saja kita bersuara mulai dari pusat ini. Saya pastikan supaya kita ini bisa berdampak sampai ke daerah. Dan memang ini penyakit yang sudah ibaratnya sudah menjadi kronis ya, sehingga perilaku koruptif seperti ini sudah merembet sampai ke daerah, bahkan sampai ke sel-sel terkecil. Begitu kira-kira. Ya, Kakak Marlin, saya melihat luar biasa kompaknya tidak hanya orang NTT, tapi didukung oleh saudara-saudara kita dari Maluku, dari Papua, untuk mencerminkan betapa Indonesia Timur bersatu dalam konteks mereka memaknai bahwa ketidakadilan yang terjadi pada NTT juga melukai perasaan mereka, melukai saudara-saudara kita yang di Maluku, di Ambon, juga di Papua. Itu diwarnai dengan orasi yang luar biasa tadi, dan yang hadir juga muka-muka yang di luar NTT. Bagaimana komentar Kakak Marlin berkaitan dengan dukungan Maluku dan Papua terhadap isu ini? Oke, tentu saja begini, saya merasakan dalam rentang waktu 1 tahun belakangan ini timbul kesadaran kolektif. Kenapa timbul kesadaran kolektif ini? Antara saudara-saudara kita dari Papua, dari NTT, dari Maluku, dari Sulawesi, dari Bima, Bali, semua menyatakan satu tekad dalam bentuk perkumpulan. Sehingga disinilah menjadi ruang dialog ketika terjadi hal-hal ketidakadilan seperti ini. Semua merasakan luka yang sama. Ini ya mungkin problem ini terjadi di NTT. Di tempat lain misalnya di Papua, tentu saja kita pun akan menyuarakan keprihatinan yang sama. Jadi saya bersyukur memang akhir-akhir ini sudah muncul kesadaran kolektif. Kesadaran kolektif itu sehingga memicu daya kritis kita untuk terus menyuarakan ketidakadilan di negeri ini. Begitu kira-kira. Kakak Marlin, satu lagi. Tadi yang kami dengar dari pembacaan atau kami menangkap informasi dari media sosial, salah satu tuntutan yang cukup berarti adalah mencopot Kapolda NTT yang menyebabkan hal ini semua terjadi. Tapi audiensi tadi tidak mencerminkan isu itu. Apakah isu itu kemudian ada hal-hal yang dibicarakan sehingga kemudian pencopotan itu tidak terjadi? Atau seperti apa? Apa menunggu hasil investigasi? Tentu saja begini, sesuai dengan tagline yang kita usung hari ini, salah satu poinnya mencopot Kapolda NTT. Karena memang kita menilai kinerja beliau sangat buruk sekali. Bukan hanya soal peristiwa kolusi ini, tapi juga banyak berbagai persoalan dan kasus-kasus di NTT yang dipetieskan juga, sehingga memunculkan nada-nada kritis dan nada-nada minor ini, bahwa kita melihat bahwa kinerja beliau ini sangat buruk.
dan memang solusi terbaiknya dia harus dipindahkan begitu, dicopot dari jabatannya di NTT begitu. Dan itu juga disampaikan dalam audiensi tersebut. Ya tentu saja itu memang tujuan kita poin yang paling pertama malahan itu yang kita harapkan. Lalu ada poin berikutnya, kita berharap ada penambahan kuota dan segala macam itu dan memprioritaskan putra daerah di NTT. Itu poin-poinnya, ada kurang lebih ada 4 poin lah. Kakak Marlin, ini saya mengamati setiap isu-isu besar yang terjadi di negeri ini. Itu seminggu, 2 minggu masih hangat. Minggu ketiga perlahan-lahan menguap. Minggu keempat kita sudah lemas. Minggu kelima hilang begitu saja. Semangat yang mungkin akan diberikan atau dia akan terjadi pada aliansi NTT Menggugat ini seperti apa jaminannya bahwa jangan sampai isu ini kemudian menguap begitu saja hanya dalam hitungan 1 atau 2 minggu ke depan. Kakak Marlin. Saya sangat yakin betul, aku yakin teman-teman yang hadir hari ini itu mewakili teman-teman aktivis yang selama ini bergerak dan yang masih konsisten dari berbagai daerah, dari di NTT maupun di Papua, Maluku, semua berangkat dari perasaan yang sama, sehingga saya yakin peristiwa-peristiwa seperti ini ya akan kita soroti terus, dan ini menjadi topik utama kita nanti untuk pembahasan lebih lanjut. Maka tadi kan sudah diumumkan bahwa dalam tempo 1 minggu tidak ada perubahan, tidak ada tindakan, kita akan lakukan aksi lagi. Begitu. Baik, demikian percakapan kami dengan Kakak Marlin Bato, Komandan Lapangan atau Koordinator Lapangan untuk aksi Aliansi NTT Menggugat, meminta atau merespon aksi atau peristiwa ketidakadilan yang terjadi di Nusa Tenggara Timur berkenaan dengan proses rekrutmen calon taruna Akademi Kepolisian Republik Indonesia yang dilakukan oleh Polda NTT, di mana hanya 1 dari 11 calon taruna artinya putra asli Nusa Tenggara Timur. 10 orang yang lainnya berasal dari negeri anta beranta di luar dari Nusa Tenggara Timur. Keprihatinan itu kemudian terjadi pada hari ini, hari Jumat tanggal 12 Juli 2024 dalam aksi yang lumayan damai, tapi kemudian memberikan arti bahwa NTT berani bersuara, berani menggugat, berani protes. Stop tipu-tipu bagi orang-orang NTT atau bagi pihak-pihak yang selama ini merugikan kepentingan NTT dalam berbagai urusan. Tidak hanya urusan rekrutmen calon taruna, tapi untuk urusan-urusan yang lain yang melukai rasa ketidakadilan, melukai rasa keadilan masyarakat NTT. Kami sangat mendukung, makanya podcast orang kita live 5 kali berturut-turut berkenaan dengan aksi ini. Karena apa? Kami sangat cinta NTT. Kami mendukung penuh setiap suara yang ada di Nusa Tenggara Timur untuk menyuarakan keberadaannya, eksistensinya, dan kesejahteraannya. Karena calon taruna hari ini adalah calon Kapolda NTT beberapa tahun ke depan. Kakak Marlin, ada mau disampaikan lagi? Tentu saja statement terakhir saya berharap podcast orang kita ini tetap konsisten mengawal isu-isu yang terkait di NTT, dan terutama pemirsa podcast orang kita jangan malas menonton podcast ini. Podcast ini membawa informasi-informasi yang sangat bermanfaat dan tentu saja mendidik para pemirsa yang ada di rumah dan dimanapun berada. Terima kasih, semangat. Kita juga sedang bersama dengan Greg Upin, salah satu tokoh muda dari Bajawa, dari Ngada, yang pernah bertarung dalam pilkada, namun kemudian belum mendapatkan kesempatan, tapi tetap menyuarakan kepentingan Ngada, kepentingan Flores, kepentingan Flu Bamora. Dan hari ini Greg juga hadir dari pukul 1 siang tadi hingga sekarang pukul 6 atau pukul 4 sore masih berada di kawasan Mabes Polri bersama dengan Aliansi NTT Menggugat, menyampaikan keprihatinannya berkaitan dengan ketidakadilan yang dirasakan oleh masyarakat NTT akibat proses rekrutmen yang sangat tidak fair bagi NTT. Greg, apa yang terjadi dan apa tanggapannya? Tadi saya sudah dengar orasi, tapi ingin sampaikan secara khusus untuk podcast orang kita. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Yang pertama bahwa saya mengapresiasi bahwa hari ini kita orang NTT bersatu. Ya, tadi baru disampaikan oleh Pak Adi, Pak Sylvester setelah audiensi di dalam, mereka sampaikan bahwa Polri mengapresiasi bahwa ini hal yang baik
Memang ini hal yang legal sebenarnya diatur dalam negara yang berdemokrasi, bahwa jika ada yang tidak beres, kita sebagai warga negara wajib untuk menyuarakan hal itu. Saya pikir ini memang harus kita suarakan. Karena apa? Karena kepentingan kita berbicara untuk masa depan anak-anak kita di sana. Kita tidak ingin anak-anak kita yang berpotensi, anak-anak kita yang memiliki bakat menjadi penegak hukum negara ini jatuh, tidak berkembang lagi oleh karena praktik-praktik yang tidak sehat. Hari ini bahwa kami bersyukur bahwa ada kesamaan semangat dari semua elemen-elemen masyarakat yang ada di Jabodetabek. Kami menyuarakan sama-sama isu tentang ada dugaan KKN dalam perkutan catar di NTT. KKN itu dan harus dilawan. Menurut saya KKN itu dari zaman dulu memang harus diberantas di negara ini. Kita jangan biarkan KKN itu berkembang di negara ini. Sudah saatnya, bukan zamannya lagi kita biarkan KKN itu merajalela di negara ini. Banyak anak-anak kita berpotensi yang luar biasa yang bisa jadi pemimpin ke depan, jatuh, harapannya tidak tersampaikan, tidak bisa tercapai oleh karena praktek-praktek KKN seperti ini. Kita tidak ingin hal itu terjadi. Jadi ada sebuah istilah yang dipakai di dalam orasi bahwa NTT yang selama ini disebut sebagai nanti Tuhan tolong, dalam peristiwa ini menjadi nanti tulang tolong. Tulang ini dalam sebuah bahasa daerah adalah paman. Kita tahu lah maksudnya siapa. Ya. Apa yang terjadi dengan istilah tersebut? Ya, patut kita duga bahwa nanti tulang tolong itu ada kaitannya dengan kejadian yang terupdate di pola perkutan catar taruna ini. Karena ada dugaan bahwa salah satu catar itu adalah anaknya dari tulang itu. Oke. Ya, karena ada juga fakta-fakta yang menunjukkan bahwa anak tersebut baru berdomisili 6 bulan di Kupang. Kalau kita merujuk pada domisili orang tuanya ada di Kupang. Iya. Jadi memang ada dugaan-dugaan terjadi praktek-praktek yang tidak sehat di dalamnya. Kita tahu bahwa hal-hal begini sudah lazim terjadi. Tapi kita tidak menginginkan hal ini terus tumbuh dan berkembang di NTT. Kita tidak mau hal kayak gitu terjadi lagi. Jadi terlalu terang benderang ya, tidak fair yang terjadi dalam proses rekrutmen ini. Nah, menurut saya sangat kasar. Karena apa? Karena masa iya dari ratusan ribu anak orang NTT yang berpotensi yang ingin jadi seorang penegak hukum negara ini hanya satu orang yang terpilih gitu. Sedangkan kalau kita melihat lagi latar belakang masing-masing, ternyata 10 orang itu anggota polisi semua, anak warga polisi semua. Nah, kalau begitu ya sudah, tidak usah aja udah kita bermain bahwa ini rekrutmen dilakukan secara terbuka, secara transparan. Udah Mabes Polri ambil alih bahwa yang jadi polisi hanya keluarga polisi aja. Bikin aja kebijakan kayak gitu. Biar kami juga tidak kecewa. Betul. Biar kami ini yang bukan bagian dari kepolisian juga tidak menaruh harapan bahwa suatu saat anak kami bisa menjadi seorang calon taruna. Betul sekali, Greg. Satu yang bikin sedih, seakan-akan dengan tidak lolosnya kita orang NTT yang asli, seakan-akan kita lebih bodoh, kita lebih tidak fit, badan kita nggak segar, nggak bagus, yang kemudian kalah dari orang-orang lain. Hal ini yang bikin kita sedih. Nah, padahal kita lihat cukup banyak anak-anak kita yang punya kemampuan, bahkan intelektualitas dan secara fisik juga oke. Greg. Sekarang data berbicara bahwa kenapa Kapolda sebelumnya itu ya anak-anak itu begitu banyak diakomodir menjadi calon taruna. Terus pertanyaannya, kenapa Kapolda yang sekarang ini justru malah mengedepankan sukunya di sana? Ya, patut kita duga bahwa ini hal yang tidak bagus, hal yang tidak baik. Makanya tadi pada orator yang sampaikan bahwa kita tuntut Kapolda harus dicopot oleh Kapolri. Kan dia sudah melaksanakan menyemburkan praktek-praktek KKN yang tidak baik di NTT di sana. NTT itu Nusa Tenggara Timur, bukan Nusa Titip Taruna. Itu yang harus kita gaungkan dari sekarang. Dan saya juga berharap bahwa gerakan ini harus didukung oleh para senior kita yang duduk di DPR maupun DPRD. Kita harus satukan semangat, kita harus samakan persepsi bahwa orang NTT itu bukan orang terbelakang. Orang NTT itu orang yang pintar-pintar, orang yang memiliki bakat, orang memiliki kemampuan untuk membangun negara ini juga. Terima kasih, Greg. Terus kawal isu ini dan kami podcast Orang Kita akan bersama dengan masyarakat NTT mengawal isu ini jangan sampai menguap sama seperti isu-isu sebelumnya. Ya, agar supaya jangan seperti panas-panas teh ayam ya. Betul sekali. Kita tidak menginginkan hal itu dan kita tetap satukan semangat bahwa harus ada solusi, harus ada jawaban pada persoalan ini. Betul. Semoga Orang Kita makin eksis. Terima kasih. Selamat sore. Selamat sore. Terima kasih, Greg. Dan sekarang saya sedang berada bersama Kakak Sylvester, Ketua atau Koordinator Selmen. Kakak Sylvester. Ya. Melihat peristiwa ini betapa melukai perasaan masyarakat NTT dan juga Indonesia Timur. Kakak. Ya, kita sangat miris ya, merasa keadilan untuk NTT khususnya
Dan sebenarnya semua anak bangsa yang hadir hari ini bukan hanya dari NTT. Betul. Ada dari NTB, ada dari Papua, ada dari Maluku, ada dari Jawa Barat, Banten, dari Jawa Timur, semua hadir hari ini agar kedepannya perekrutan baik itu Akpol ya yang terjadi saat ini di NTT, tapi juga nanti Akmil, IPDN dan sebagainya, agar semuanya transparan, terbuka, adil dan tidak mengakibatkan kesenjangan gitu loh. Intinya bahwa ini demi perbaikan Polri, demi perbaikan bangsa kita, agar kedepannya semua anak-anak bangsa, apapun suku dan agamanya, bisa menjadi pemimpin di Republik ini. Jadi perekrutan ini tidak boleh lagi ada KKN, ya kan? Tidak boleh lagi ada kekhususan untuk siapapun. Jadi kita minta semuanya agar kayak Perkap Kapolri itu dievaluasi, bahwa ada kuota ini dan itu dihapuskan. Biarlah semuanya berkembang. Siapapun, anak petani ataupun anak jenderal, punya hak dan kesempatan yang sama untuk menjadi taruni terbaik, baik di Akpol, Akmil, IPDN dan sebagainya. Intinya agar kedepannya kita bisa mendapatkan pemimpin yang baik, yang benar-benar bisa mengelola organisasi bangsa kita. Dia mengetahui daerahnya, dia benar-benar digembleng dengan benar-benar mempunyai pembekalan yang baik gitu loh ke depannya. Intinya itu. Ya, Kakak Sylvester, ada pernyataan yang menyatakan bahwa jika ini dibiarkan terbuka, transparan dan lain-lain, tidak ada affirmative action dari Pemda atau dari Kepolisian Republik Indonesia, anak NTT yang dari petani kecil, dari nelayan kecil di Mauponggo sana, di Maunoli sana, tidak pernah mungkin jadi siswa atau calon taruna karena tidak disiapkan dengan baik. Mereka tidak punya cukup duit untuk kemudian mengikuti rangkaian proses. Ada usulan semacam dibikin sebuah yayasan atau organisasi apa untuk mengatur, mempersiapkan calon-calon taruna dari NTT yang dibiayai oleh yayasan semacam itu. Kakak Sylvester. Itu suatu wacana ya yang baik, sangat bagus. Kebetulan ngomong Mauponggo, saya sekolah di Mauponggo. Bagaimana saya dulu kalau mau bermain bola aja harus melewati sungai, mengangkat saya punya sepatu supaya jangan basah ya. Memang kita kesulitan, tapi otak kita nggak berbeda dengan orang manapun. Betul. Kita punya IQ yang cukup tinggi, saya pikir itu nggak ada masalah ya. Fisik juga bagus, hanya kesempatan dan juga kita nggak punya koneksi, makanya akhirnya tidak bermunculan pemimpin-pemimpin dari daerah-daerah terpencil seperti NTT, Maluku, Papua, ya Banten dan sebagainya. Intinya itu. Jadi memang apa yang tadi diwacanakan itu, saya pikir ayo kita lakukan gitu loh. Jangan hanya sekedar wacana. Baik, ayo kita lakukan semacam yayasan ataupun apapun namanya board yang dibiayai oleh kita semua, masyarakat NTT yang memberi perhatian bagi masa depan Nusa Tenggara Timur, bahwa calon taruna hari ini adalah calon Kapolda NTT beberapa tahun ke depan. Calon taruna, calon Akmil di hari-hari ini adalah menjadi calon pemimpin NTT di masa depan. Ya, jadi khususnya yang tadi mengenai perekrutan Akpol, ya itu kan ada Perkap itu bahwa harus yang 6 bulan berdomisili karena mengikuti orang tuanya dan sebagainya yang bertugas. Menurut kami ini harus dievaluasi, kalau bisa dia harus bersekolah SMA, menamatkan SMA-nya di daerah tersebut ya. Jadi jangan sampai dia baru 6 bulan ya kan. Karena kedekatan atau KKN ya kan, dia akhirnya diutamakan ya kan. Harusnya dengan dia 3 tahun di situ, dia mengetahui daerah itu. Toh bapaknya bertugas di daerah lain, dia bagus kos di situ. Berarti dia bisa mandiri. Jadi samakan saja, mau anak ANS ke, anak Polri ke, anak TNI, samakan dengan anak petani, dengan anak nelayan. Jangan ada dibedakan. Biarkan mereka berkompetisi secara sehat dan benar dan baik, tanpa membedakan ini anak siapa, ini anak raja atau ini anak hamba sahaya. Intinya itu.
poin yang bagus sekali bahwa ada perubahan atau revisi terhadap peraturan Kapolri berkaitan dengan proses atau syarat-syarat formil untuk proses rekrutmen calon taruna Akpol di Karena kan akar permasalahannya kan di domisili 6 bulan ini. betul. Semua masyarakat curiga ada apa dengan yang domisili Perkap Kapolri yang 6 bulan ini. Di situ udah jelas-jelas semua mengetahui, walaupun tidak kita bisa dapatkan bukti, tapi seperti kentut, ya kan? Kita semua merasakan baunya. Iya. Ya, dan ini bukan udah rahasia, ini udah rahasia umum jadinya. Terima kasih banyak Kakak Sylvester. Nanti pada waktunya kita akan mengundang Kakak Sylvester langsung ke studio podcast orang kita untuk bertanya, berdiskusi berkaitan banyak hal tentang NTT yang bisa ditangani melalui organisasi Solmed. Mantap orang kita. Terima kasih banyak. Ya, demikian live report langsung dari Mabes Polri di Jalan Trunojoyo, Jakarta Selatan. Di sini sejak pukul 1 siang tadi telah terjadi aksi unjuk rasa, aksi damai yang dilakukan forum atau aliansi NTT Menggugat berkaitan dengan proses rekrutmen calon taruna Akpol dari panitia daerah Polda NTT, di mana hanya 1 dari 11 calon taruna yang lolos untuk tahap berikutnya, hanya 1 yang adalah putra asli NTT. 10 orang yang lain dipertanyakan keaslian atau syarat-syarat formil yang tidak dipatuhi oleh calon-calon taruna tersebut. Itu melukai perasaan keadilan masyarakat NTT, di mana tadi disampaikan orasi dari berbagai elemen organisasi kepemudaan. Ada dari Wamesu Indonesia yang diwakili oleh Kakak Mance Kota, ada forum pemuda NTT, Kakak Adindale, kemudian tadi ada dari Solmed, Kakak Sylvester, ada juga berbagai macam organisasi, ada Fritz Alorboy, ada Greg Upin, ada cukup banyak, ada Marlin Bato dan lain-lain yang hadir menyampaikan orasi tanda prihatin bahwa NTT perlu bersuara, perlu speak up, perlu protes untuk menyampaikan pesan bahwa kita tidak tinggal diam melihat ketidakadilan. Kita perlu bersuara untuk menyatakan sikap kita. Kita adalah warga negara Republik Indonesia yang sah, yang valid, menyampaikan ekspresi. Jika ada hal yang tidak tepat, kita protes. Jika ada hal yang patut kita puji, kita apresiasi dan lain-lain. Demikian podcast orang kita, live report dari Trunojoyo, Mabes Polri, Jakarta Selatan. Salam manis untuk Klub Amora tercinta. Proses seleksi sangat formil. Jadi kami ini menyalurkan saja informasi dari masyarakat bahwa dari antara 11 itu ada anaknya Pak Kapolda juga di situ yang lulus. Nah, sedangkan kita bisa baca Pak Kapolda itu baru menjabat di NTT itu kan tanggal 7 Desember 2023. Sedangkan batas seleksi itu 21 April 2024. Kalau kita hitung itu baru 5 bulan, Pak. Artinya belum memenuhi syarat formil, minimal 6 bulan sudah berdomisili di NTT. Nah, ini kemudian menjadi pertanyaan semua orang, kenapa ada dispensasi khusus seperti ini. Nah, yang kedua, karena dari peristiwa ini kami minta Mabes Polri untuk membentuk tim investigasi. Jadi tim investigasi ini dia memeriksa kembali semua peserta itu dari awal, kemudian sampai dengan tingkat lulus. Kalau bisa kita minta supaya kita berikan kepada masyarakat, Pak, supaya kegundahan dan kegelisahan masyarakat itu bisa terobati. Kami minta itu transparan disampaikan siapa saja nama-namanya. Terus yang terakhir, Pak, ini juga menjadi pengharapan bagi kami, ada kebijaksanaan dari Pak Kapolri untuk memberikan kuota tambahan untuk anak asli NTT, Pak. Karena jujur, terus terang Pak, kita mungkin diskusi saja. Waktu Kapoldanya Pak Jeki Uli, itu ada 4 asli anak NTT, Pak, yang keterima. Waktu Pak 6 ya? Tahun berapa? 2006. 2006 mundur 4 tahun. Apa berarti? 2002 ya? 2002. Terus waktu Pak Joni sudah laporan 4 orang, Pak, NTT asli. 6 sama kuota HAR 2. Ya, jadi tambahan itu permintaan dari Kapolda, tambahan 2 kuota. Kalau kita lihat nama dari market itu ada 6 yang orang NTT asli, Pak. 2003 kemarin, Pak. 2023 ya? Ya, 2023 kemarin. 6 orang terdiri dari kuota reguler 4 orang, 3 orang pria dan 1 orang wanita, dan
Kota khusus 2 ya. Yang seperti ini, mendingan kembali aja ke Mabes Polri, Pak. Tidak usah pakai kuota-kuota segala itu. Biar aja kalian yang artinya di Mabes Polri kelola tuh, untuk mendapatkan perwira-perwira yang baik, mendapatkan apa namanya anggota yang baik, mendingan dari pusat aja. Kalau sekarang kita bicara kota dari setiap provinsi, tetapi tetap aja kami dikadalin gitu. Kita punya harapan, Pak, Bapak harus ingat, kami di sana itu Pak, itu masyarakat agraris. Kami punya orang tua itu petani Pak. Kami punya kebanggaan Pak, kami punya adik, kami punya anak, kami punya keluarga. Itu ketika mereka mau menjadi anggota polisi, tentara atau dan yang lain-lain. Hari ini negara sudah mempencundangi kami. Ini transparan aja Pak. Mungkin suatu saat Pak, penerimaan pegawai negeri, kalian dari Jakarta yang atur itu barang. Hari ini di tubuh Polri Pak, kami mencatat bahwa seluruh persoalan di NTTP hari ini Pak, tidak ada yang selesai dan tidak ada yang benar. Bukan hanya di Polri, bukan hanya di kejaksaan, di apa namanya, di kehakiman, sama aja Pak. Yang bermain Jakarta Pak. Ini kan kami berteriak, kami di depan itu Pak, terus Pak. Mabes Polri, suaranya kemana gitu loh. Ketidakadilan hari ini di NTT Pak, bermain itu dari Jakarta semua. Polda bisa titipan, Polres bisa titipan, Jaksa bisa titipan. Ini kan tidak benar Pak, ini negara Pak. Bukan rahasia umum lagi Pak, kita udah tahu Pak. Ini kita udah tahu Pak. Kita harus bicara jujur Pak. Kasus Sambo kemarin Pak, semua itu terang benderang. Karena kita Pak. Jadi tidak usah diantara kita nih apa namanya terpolarisasi dengan surat aturan atau dengan undang-undang Pak. Mari kita bicara secara hati. Berikanlah porsi kami yang menjadi hak dan milik kami. Itu aja. Selamat sore. Lanjut Pak. Jadi tadi kita bicara